Shalom. Puji Tuhan, kita semua diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan. Di saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kondisi sekarang penuh dengan dilema. Krisis ekonomi terjadi karena pandemik dari COVID-19 ini. Nah, sekarang kita datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepadanya lewat ibadah Komisi Pelayanan Remaja saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Walaupun kita hanya berada di rumah, tapi tidak akan mengurangi esensi kita dalam beribadah. Mari dengan kesungguhan hati. Mari dengan hati dan pikiran yang betul-betul tertuju kepada Tuhan. Kita mau memuji namanya, kita mau membesarkan nama Tuhan. Mari kita semua menundukkan kepala kita. Kita merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah pujian ini menjadikan kita betul-betul mengerti bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, walaupun dalam keadaan sekarang ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat pujian ini. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita pujian ini, katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini. Di tengah pandemik yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia, yang ada di daerah kami bersyukur Tuhan, karena semuanya ini bisa kami akan lewati secara perlahan-lahan. Kami sekarang beribadah di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah. Namun ibadah ini, Tuhan, tidak akan mengurangi esensi kami. Kami mau datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu, Tuhan. Walaupun ibadah ini bersama dengan teman-teman kami atau di rumah kami bersama dengan papa mama kami. Biarlah ibadah ini, Tuhan, berkenan kepadamu. Mungkin kami sedang sendiri. Kami beribadah sendiri di rumah. Biarlah ini bukan hanya kami menonton, bukan hanya kami melihat, tapi kami masuk dalam ibadah ini, Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, Roh Kudus bekerja dalam diri kami, agar kami betul-betul mengerti, agar kami betul-betul tahu, dan kami betul-betul memahami
akan ibadah yang sesungguhnya. Inilah kami Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami mempersembahkan semua yang ada dalam diri kami untuk mau memuji dan membesarkan nama. Biarlah Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan, bersama kami semua. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kakak pembina, adik-adik remaja yang ada di rumah, sebagai remaja dan pembina remaja, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa yang kita selalu perbuat. Kita selalu melakukan kesalahan, apakah itu dengan orang tua kita, dengan kakak beradik kita, ataupun dengan teman-teman kita. Kita tahu bahwa dosa itu tidak baik. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu marilah kita turunkan kepala kita. Kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan secara pribadi. Kita akan berikan kesempatan kepada adik-adik remaja, teman-teman pembina remaja, untuk berdoa dalam hati, untuk berdoa kepada Tuhan, mengaku akan kesalahan yang sudah diperbuat, dan biarlah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah pengakuan dari mulut kami, pengakuan dari dalam hati kami Tuhan, kami yang sudah berbuat dosa, entahkah itu melalui pikiran kami, perbuatan kami, ataupun perkataan kami yang sudah menyakiti hati-Mu Tuhan. Terimalah pengakuan dosa kami Tuhan, dan kami yakin Engkau telah menebus dosa kami Tuhan, dan kami tahu lewat penebusan di kayu salib kami mendapatkan pengampunan dosa, dan kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bermohon, ini kami yang bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Amin. Saya percaya bahwa jika kita sudah mengakui dosa kita kepada Tuhan, Dia akan selalu menjaga kita. Dia adalah setia dan adil. Kasih-Nya kepada kita tidak terbatas. Apapun yang kita alami sekarang ini, Tuhan akan selalu menjaga kita. Dia dengan kasih-Nya akan melindungi kita. Mari kita angkat pujian, apapun juga menimpa.
karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau layak ditinggikan. Here we go. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak perkasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan meminta. Yesus Raja, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Mari kita masih memuji Tuhan walaupun dalam keadaan saat ini kita mau bersorak kepada Tuhan. Allah Bapa. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebelum kita mau mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita memberikan waktu kita sejenak. Kita mau mendoakan bangsa kita, kita mau mendoakan negara kita, kita mendoakan dunia kita yang sedang kita alami saat ini. Mari dalam doa ini kita menyanyikan lagu Doakan sebagai bentuk akan bagaimana kita menyayangi bangsa ini, dan sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan agar bangsa ini, dunia ini bisa pulih. Doakan.
rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengarlah doa kami Tuhan, biarlah bangsa ini akan pulih kembali, dunia akan pulih kembali Tuhan, dengan keadaan yang sekarang telah terjadi. Indonesia, bangsa ini, negara ini, di dunia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih. Ini kami yang bersyukur dan bermohon kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang mendengarkan ini, mari kita katakan amin. Nah, saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa kita persiapkan Alkitab kita di rumah. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian Manis Kau Dengar. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu akan kami baca dan dengar. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi juga beri kami kekuatan, kemampuan untuk memahami kebenaran firman-Mu di saat ini. Berkati kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu dalam pembacaan dan kebenaran firman-Mu di saat ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini akan kita baca di saat ini firman Tuhan yang terambil di dalam pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, kita baca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul pembacaan kita, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyengguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati, adik-adik, remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan. Perjumpaan menjadi dambaan dan kerinduan bagi kita. Apalagi sudah lama kita tidak berkumpul, berjumpa, bertatap muka dalam satu persekutuan yang beribadah dan memuji nama Tuhan dalam rumah ibadah. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita luar biasa bagi kita yang boleh mengenal Yesus Kristus dan menerima kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, kasih yang luar biasa dinyatakan lewat karyanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Hidup kekal adalah anugerah terindah dari Allah bagi kita manusia, tanpa kita harus membayar atau melakukan apapun untuk mendapatkannya, termasuk perbuatan baik. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita dapat baca dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi kita sebagai ciptaan Allah dalam Kristus Yesus, hendaklah merespon hal itu dengan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
belajar dari firman Tuhan yang tulus dan total. Dari firman Tuhan akan dibalas oleh Tuhan. Hal ini persis yang dialami oleh Maria Magdalena. Tangisannya di makam kosong merupakan sebuah pertanda kehilangan sebuah ungkapan kasih yang total dan lugu kepada Yesus Kristus. Kasih yang total itu tidak dibatasi waktu, tidak dihalangi penderitaan pun kematian. Maria Magdalena masih mengasihi Yesus. Bahkan ketika ia mendapati makam itu kosong, Yesus pun menampakkan diri seperti jawaban atas kasih Maria Magdalena. Sapaannya pada perempuan itu, Maria Magdalena dipenuhi semangat baru. Sapaan yang serupa pula telah meneguhkan imannya, memperkuat harapannya, dan memurnikan kasihnya. Keteguhan iman inilah yang memampukan Maria untuk menjadi solusi dan pewartaan kebangkitan Yesus. Aku telah melihat Tuhan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mengasihi Tuhan bukanlah kata-kata buatan semata, tapi butuh ketulusan dan kesetiaan di dalamnya. Hal tersebut harus tampak dalam pengalaman hidup, khususnya dalam setiap penderitaan dan kesulitan. Keseharian mengasihi Tuhan dalam penderitaan akan mendapatkan balasan yang mengagumkan darinya. Biarlah firman Tuhan saat ini memberi kekuatan dan keteguhan iman kepada kita sebagai adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita untuk tetap beraktivitas di rumah, belajar, beribadah di rumah dalam ketaatan dan kesetiaan. Jaga jarak, jaga kesehatan, rajin olahraga. Semua kita senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, sungguh bersyukur kepadamu atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau di tengah situasi yang menguji iman kami. Tuhan Yesus, kami sedang menghadapi pergumulan karena kondisi dunia dan bangsa kami. Kami datang berserah kepadamu, tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan, penolong dan sumber berkat. Tuhan, jadikanlah kami saksi kebangkitan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Sebagai adik-adik remaja maupun kami sebagai pembina dan penatua, pakailah kami untuk jadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami boleh jadi berkat lewat tindakan, perbuatan, dan tutur kata kami. Saling membangun dalam iman dan harap dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus. Terlebih ketika kami umat-Mu menghadapi pergumulan virus corona. Tuhan taruh hikmat bagi kami semua, supaya kami mampu berpikir, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu bagi pemerintah yang ada, baik dari pusat sampai di desa kami. Tetapi juga mohon berkat-Mu buat semua hamba pelayan-Mu, pendeta, guru agama, penatua syamas, agar kami terus dipakai untuk jadi berkat di tengah jemaat dan masyarakat. Beri kami selalu semangat dan sukacita, tapi juga beri kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Tuhan, berdoa kami untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Pulihkan mereka. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa, dan doa ini kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati lewat firman yang sudah diberitakan. Dan biarlah firman itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita yang sudah diberkati lewat firman itu, lewat ibadah ini, kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita angkat pujian, diberkati untuk menjadi berkat sebagai nyanyian penutup kita. Dan telah selamatkan, ajaib anugerah yang ku terima. Dia memberkati sepanjang hidupku, jadikan berkembang Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan kita sekalian, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dengan begitu baik. Dan biarlah kita semua menjadi remaja dan pembina remaja yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Shalom, damai di hati.